Bonjour, hatsa salut rumong. Lagi sama gue Edo nih. Kali ini gue di depan kampus yang namanya EHES. Ini dia gedungnya di belakang gue. Tada. Nah, di video kali ini kita grebek ya salah satu mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini. Siapa tahu bisa menjadi sumber informasi untuk kalian yang pingin kuliah di Prancis. Langsung aja ya, kita cek-cek ya orangnya ya. Ciao. Nah, sekarang nih kita ketemu lagi. Kalian tadi lihat ya, tadi udah berusaha mencoba cari pemandangan di belakang EHES, tapi berisik banget dan gelap banget. Nah, jadi makanya kita kali ini langsung pindah aja, biar lebih jelas ya. Kita ngobrol lebih jelas, lebih informatif, dan lebih edukatif. Nah, jadi kita mulai aja. Kita akan grebek mahasiswi EHES, namanya Truly. Diperkenalkan dulu nama lengkapnya siapa, lalu di EHES ngambil apa, dan sekarang apa statusnya. Nama Gloria Truly Estrenita. Saya lagi S3 di EHES Paris, masuk tahun keempat. S3, jurusannya ngambil apa? Sejarah. Sejarah ya. Nah, pas banget makanya harus merapat di video kali ini karena pengen tahu nih kampus apa sih EHES itu, singkatan apa sih EHES itu. Jadi ini salah satu kanal yang sangat informatif. Jadi untuk kalian yang mau pergi kuliah ke Prancis, punya motivasi dan informasi lebih untuk kuliah di Prancis, salah satunya EHES ini. Nah, EHES itu singkatan apa tuh jadinya? EHES itu singkatan dari École des Hautes Études en Sciences Sociales. Apa itu? Binatang apa itu? Itu sekolah tinggi khusus untuk ilmu sosial, Dok. Singkatnya. Oke, jadi sekolah tinggi ya. Kan memang EHES itu yang gedung masuk ke gedungnya sekarang itu kan tahun 1975 ya. Oh, 1975. Gedung yang tadi itu 1975. Tapi sebetulnya keberadaannya sendiri itu dimulai kalau nggak salah sekitar tahun 1947. Itu masuknya di ELHE, itu sekolah tinggi yang ada di New York, digagas oleh Levi Strauss dan kawan-kawan. Oh, jadi EHES itu buatan Levi Strauss, bisa dibilang buatan Levi Strauss ya? Para antropolog merapat ke sini berarti. Nah, kemudian itu dibawa ke Prancis menjadi salah satu bagian dari EPHE itu. EPHE. EPHE ya kan? Itu bagian ke-6, seksi ke-6 dari EPHE yang fokus pada ekonomi dan ilmu sosial. Oke. Baru kemudian tahun 1975 EHES lepas dan berdiri sendiri. Ya. Tapi memang ada tetap EPHE dan ELA itu masih di situ sebenarnya ya. EPHE sendiri sebetulnya udah lama ya, dari tahun sekitar 1858 kalau nggak salah deh. Iya, itu tahun 1800 berapa ya? 48 apa? Ya tahun 1848, 1878 sampai tahun 1950 lah pokoknya, itu penjara militer. Jadi memang penjara militer yang dijadikan, direnovasi menjadi kampus ya. Betul. Banyak setannya gak? Setan deadline banyak ya kayaknya. Tapi ada ini nggak, ada kayak section atau ruangan bersejarahnya gitu, peninggalannya gitu masih ada nggak? Kalau nggak salah sih katanya ada satu elemen yang memang ditinggalkan gitu, dan sekarang kayak didirikan monumen gitu, jadi instalasi seni gitu bentuknya kayak menhir gitu. Tapi nggak tahu deh, belum lihat lagi. Soalnya kan pindah EHES. Oh, pindah ya? Walaupun beberapa pusat kajian masih ada di gedung yang lama ya. Oh, jadi EHES yang gambar tadi pertama diambil itu EHES pusat ya, dan sekarang lagi mau pindah atau sudah pindah atau gimana? Sudah pindah, walaupun beberapa pusat kajian tetap di gedung lama. Oke. Tapi kalau kajiannya sejarahnya Truly udah pindah? Pindah total ke kampus Condorcet namanya. Condorcet, tapi masih di Paris kan? Ya masih ya, kayak waktu UI dari Salemba pindah ke Depok. Oke, masih EHES Paris ya. berarti.
ada kayak turnya gitu gak sih di dalam kampus gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi kalau yang penasaran pengen lihat dalamnya EHES, pengen lihat tadi peninggalannya, isi di kolom komentar atau enggak suruh Truli untuk bikin YouTube-nya pada waktu ya. Edo aja yang buat ya. Coba bisa ceritain nggak di EHES itu jenjangnya ada apa aja di EHES? Jadi karena EHES ini kan sekolah tinggi yang memang nantinya kami itu diarahkan untuk menjadi peneliti. Jadi dimulainya dari S2 kemudian S3. Jadi khusus untuk S2 saja dan S3. Nah, untuk S1 nggak ada di EHES ya? Ya, betul. Ada jurusan apa aja sih yang menarik selain sejarah, antropologi, lalu ada apa lagi? Sosiologi, filsafat, arkeologi, geografi tentunya, ada juga kajian gender. Jangan lupa. Oh, khusus ya, lebih spesifik lagi. Ya, ada. Okay. Dan ini penting banget nih karena bolak-balik bilang Grand École ya, sekolah tinggi bukan universitas. Kayak gue kan Sorbonne nih, universitas kan. Dia sekolah tinggi dan tadi bilang kalau itu memang dipersiapkan untuk peneliti ya. Nah, itu betul. Kita bongkar habis di situ ya. Coba kita tanya. Jadi bedanya sistemnya tuh gimana sih? Kuliah di sana tuh apa sih, sekolah tinggi tuh gimana jadinya? Nah, bedanya itu kalau misalnya universitas itu mahasiswa atau mahasiswi itu kan diwajibkan untuk ambil kelas. Yeah. Kemudian nanti kan ada ujian, terus harus submit berapa SKS begitu kan. Nah, kalau di EHES itu memang untuk S2-nya itu ada kewajiban untuk mengambil topik-topik tertentu. Saya bilang topik ya, bukan kelas. Karena kalau di sekolah tinggi itu modelnya seminar. Oke. Bukan kelas. Oh, jadi bukan kayak dulu soalnya gue ngambil di Sorbonne juga S2 itu kelas. Jadi udah terprogram gitu kelasnya. Misalkan environmental, lingkungan gitu. Di situ nggak seminar gitu? Seminar. Open jadi, gitu, ubiak gitu ya? Open. Betul, jadi lebih spesifik. Nah, kita dibebaskan untuk memilih mengikuti seminar yang sesuai dengan topik penelitian kita. Gitu. Okay. Nah, kalau buat yang S2 tentunya harus dikonsultasikan lagi dengan pembimbingnya ya. Tapi kalau yang S3 bebas. Tapi berarti S2 juga udah sistem seminar ya? Udah, ya. Oh, jadi sudah terdidik untuk bisa konferensi ya? Oh, betul. Jadi dapat pelatihan langsung khusus gimana presentasi, gimana konferensi. Jadi jurnal gitu-gitu itu udah makanan banget EHES ya? Iya, betul. Okay. Dan topiknya kalau seminar itu kan lebih spesifik ya Dok ya? Iya, spesifik sekali. Jadi misalnya bukan hanya sejarah seni, tapi misalnya sejarah seni abad pertengahan khususnya tahun berapa gitu persisnya mengenai apa gitu misalnya. Jadi lebih spesifik dan jatuhnya jadi lebih ke specialty ya? Betul. Jadi kelas-kelasnya itu bukanlah, ya kita nggak bisa bilang kelas, itu berupa seminar yang tentunya topiknya lebih spesifik, lebih detail gitu. Nah, kemudian juga dituntut kemandirian. Oke. Jadi bukannya pembimbing yang mengejar-ngejar kita, tetapi kita yang justru aktif di situ. Bahkan kita juga karena dianggap sebagai kolega dari si pembimbing, jadi kita bisa berhak untuk mengkontak begitu. Oke. Iya, karena kalau misalkan di Sorbonne ya, walaupun kurang lebih general sama, tapi tetap universitas tuh kayak profesor murid gitu. Kalau ini gayanya kayak kolega. Jadi selama proses penelitian atau disertasi itu kita sebagai kolega, jadi kalau kita ada kesulitan kita bisa bilang, Dok, saya bisa hubungi nggak jam sekian gitu, saya ada kesulitan soal ini, kamu bisa beri masukan nggak gitu misalnya. Jadi kayak ya kita kerja bareng. Ada ini nggak atelier atau workshop untuk diajarin menulis juga untuk jurnal gitu? Ada, memang ada workshop untuk S3. Beberapa pusat kajian bahkan menyelenggarakan workshopnya sendiri. Oh, jadi bagus sekali ya. Jadi benar-benar mahasiswa tuh selain ilmunya, mental dan karakternya itu sudah dibentuk untuk bisa ngomong di depan umum, menulis jurnal dan konferensi gitu ya. Memang itu spesifikasinya sekolah tinggi ya. EHES Paris. Iya. Bahkan di workshop ini kita juga diajarkan untuk berbagi kesulitan. Jadi misalnya kita ada artikel yang kita lagi susun, kita butuh feedback gitu kan. Jadi kita share, kita bagi di workshop itu.
nanti akan dapat masukan dari kolega-kolega kita yang lain. Oke. Begitu. Oke. Jadi memang kesehariannya lab, lalu seminar, jurnal. Jadi emang benar-benar udah aktif untuk bikin itu semua ya. Ya. Karena jujur memang universitas walaupun memang Sorbonne juga general seperti itu, tapi masih ada agak kayak profesor murid gitu, dan seminar itu lebih umum gitu, nggak spesifik kayak sampai tadi dibilang sama Truli. Tapi tetap dapat diplom kan? Oh iya. Sama kayak universitas gitu. Iya sama. Sejajar ya berarti ya? Iya sama. Oke, berarti sekolah tinggi itu berarti lebih spesifik, dan sistemnya agak berbeda dengan universitas yang tadi ya. Dan jangan khawatir karena tetap diplomnya setara atau sejajar dengan universitas, jadi tetap sah. Jadi kalau di EHS itu adanya lab, jadi pusat kajian gitu. Nah kalau tempat gue itu KAS ya, di Pusat Kajian Asia Tenggara. Spesifik ya? Spesifik. Oke. Ada khusus Indonesianya atau dia gabung semua? Pusat Kajian Asia Tenggara tuh ya gabung semua. Walaupun tentunya ada yang Indonesianis, ada yang fokusnya ke Kamboja, ke Thailand, misalnya gitu. Oke, dia sebut KAS tuh. Coba bisa jelasin nggak? KAS itu singkatan dari apa? KAS itu singkatan dari Centre Asie du Sud-Est. Nah, itu yang labnya Truli ya. Labnya Truli KAS. Jadi memang CASE. Truli geng mahasiswi EHS, spesifikasinya Asia du Sud-Est ya, atau bahasa Inggrisnya Southeast Asia, atau bahasa Indonesianya Asia Tenggara. Kemarin ini isunya Myanmar ya. Oke. Soal kembalinya kekuasaan militer gitu. Kemudian authoritarianship ya, yang sedang banyak dibahas juga terkait Asia Tenggara. Oh, berarti lebih ke social movement ya? Ya, pergerakan sosial. Oh, jadi memang lagi timnya yang Truli rasain tuh memang lagi lihat social movement yang lagi bergerak di Asia Tenggara tuh apa ya, Myanmar apa gitu, lebih ke situ ya. Ya, macam-macam sih ya, tergantung kan gini, nggak bisa mengeneralisir juga karena kan minatnya kan beda-beda. Jadi ada yang pergerakan sosial gitu kan, pergerakan sosial sebagai sebuah alternatif, apalagi semenjak pandemi kan ada dunia offline dan dunia online gitu kan. Pergerakan sosial yang tadinya ada di dunia offline kemudian pindah ke online. Kemudian juga ada isu cyber troops gitu kan. Tapi ya macam-macam, nggak melulu soal seperti itu. Jadi lebih kepada pergerakan sosial mengenai pelestarian budaya malah gitu. Indonesia sekarang ini beberapa antropolog membahas soal wayang malah. Wayang ya? Ada kolega yang dia risetnya soal wayang. Wayang apa? Wayang spesifiknya wayang apa? Ada wayang beber, satu lagi wayang apa ya? Nggak inget. Linknya KAS ada di sini. Oh ya, linknya KAS ada di sini nih. Oke. Di sebelahnya KAS itu juga ada jurnal yang sangat-sangat jumawa sekali. Coba bisa diceritakan nggak? Buat orang kita Indonesia loh ya, khususnya ya. Mungkin bukan jumawa ya, tapi prestisius gitu. Oh, lebih dari jumawa berarti. Ini dia nih anak EHS nih. Ya, Archipel itu jurnal yang memang fokus pada kajian Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Nama jurnalnya Archipel. Linknya juga ada di sini nih. Itu biasanya scholar atau pelajar akademis Prancis tuh biasanya terkait dengan Asia Tenggara, Indonesia tuh banyak di jurnal Archipel. Q1 loh ya. Enggak tahu malah. Q1. Q1 Archipel. Level Q tuh level ya. Kalau QQ tuh yang main kartu. Itu gue tahu kayaknya. Ya, itu tahu ya. Banyak itu kan relatif ya. Tapi memang ada beberapa misalnya seperti Remy Madinier. Oke, stop dulu. Pembimbing ya. Ini pembimbingnya si Truli nih. Jadi kalau kalian para akademik sosial nih pasti tahu banget nih Remy Madinier. Ini bapaknya Truli nih. Ya, bapak akademik saya. Terus ada siapa lagi? Ada Dana Rapoport. Yang beliau ini antropolog etnomusikologi. Apa tuh? Nanti aja ya. Tapi kira-kira
segitu kayanya penjurusan yang spesifik, ada etnomusikologi, lalu ada sejarah. Kalau tulisnya sejarah spesifiknya apa? Sejarah apa? Sejarah tentang pemenjaraan. Pemenjaraan. Jadi agama dalam penjara. Agama dalam penjara ya. Dan Bapak itu ahlinya tuh, Bapak Remy Madini kan ya. Yang top-topnya tuh siapa ya? Indonesianis juga atau di EHES itu? Dennis Lombard misalnya. Dennis Lombard, kalau kalian tahu bukunya Le Carrefour de Javane, itu beliau tuh EHES tuh ya. Jadi memang turunan pemikirannya nih ada di sebelah saya ini Truli nih. Nah, jadi ini seru banget ya EHES nih ya. Jadi kalau misalkan kalian pingin mencoba untuk mendaftar tuh kemana tuh? Truli bisa cerita bisa ke kampus France, IVI. Oke. Yang ada di Indonesia kan ada di Jakarta, Bandung, Jogja, dan di pulau-pulau lainnya juga ada. Jadi bisa kontak mereka, bisa konsultasi. Oh, jadi memang kanal atau pintu utamanya itu harus lewat kampus France sekali ya? Ya. Kampus France. Oh iya, satu lagi. Untuk masuk EHES itu bukanlah ujian, tetapi yang diajukan dan kemudian akan dinilai itu adalah proposal penelitian. Oh, jadi bukan ini ya, bukan surat motivation bukan ya? Bukan. Proposal penelitian. Proposal penelitian. Jadi langsung yang mau masuk EHES tuh harus tahu sudah lagi mau ngapain gitu ya? Betul. Oke. Dulu masuknya lewat mana? Bisa akhirnya masuk EHES itu lewat mana daftarnya? Lewat Remy Madini. Karena waktu S2-nya kan juga bareng gitu. S2-nya sebelumnya di mana? Di EHES juga. Oh, S2, S3 di EHES ya. Anak EHES banget nih. Gitu. Terus ya buat proposal penelitian, ajukan, disetujui oleh pembimbing, baru kemudian diajukan ke kampus. Enggak banyak ya. Enggak banyak sampai juga. Saat ini iya enggak banyak. Orang udah berapa ya EHES ya? S3 kayaknya saat ini lagi gue doang kok. Doang ya? Gila. Di EHES. Tapi ada satu lagi sebetulnya itu ada juga EPHE atau EPHE itu ada satu lagi orang Indonesia juga. Ada loh, sejarawan terkemuka Indonesia. Siapa itu? Beliau di LIPI yang sekarang namanya jadi BRIN, namanya Pak Asfi Warman Adam. Wah, oh dia lulusan EHES? Iya bro. Itu sempat disebut sama video sebelumnya ya, sama si Eka juga. Aku pikir dia Inalco. EHES ya dia? EHES. Oke. Wow. Berarti bisa kalian lihat ya, otaknya sekali berapa nih, keluar EHES nih. Nah, gue waktu S2 kan sempat S2 di kriminologi juga. Salah satu pengujinya Pak Asfi Warman Adam. Oh, dan memang beliau yang ngasih ngasih info dan influence untuk EHES ya? Enggak terlalu begitu juga, tapi ya itu juga yang membuka kan ketika kita sebelum diuji kan tentunya kita ingin mengenal siapa sih yang menguji kita. Tentunya kan kita kepoin dulu dong gitu. Oh, jadi Truli ini ngelihat Pak Asfi terus jadinya pengen masuk EHES gitu. Ya, salah satu juga gitu inspirasi, ya. salah satu inspirasi. Ya. Mantap banget ya. Kalau kekurangan belum ada ngerasain ya. Tapi mungkin gini, di EHES itu karena kita harus mandiri. Kita yang atur jadwal, kita yang membagi bagaimana penulisan kita gitu. Tentunya kita juga konsultasi dengan pembimbing gitu loh. Tapi secara umum kita dituntut untuk mandiri. Nah, disitulah kita harus bisa tetap untuk tinggal pada jalurnya. Fokus ya. Gitu. Karena kan kalau S3 di EHES itu kita tidak diwajibkan untuk ikut seminar. Kita tidak ada kewajiban untuk memenuhi berapa SKS gitu loh. Jadi ya kalau memang ada seminar yang kita tertarik untuk ikuti atau memang kita pikir ini sesuai dengan topik kita, ya kita mau ikut bebas aja. Oh, jadi kalau misalkan terus ngelengos aja gitu ya? Iya. Bahaya sekali ya. Ini udah kritis banget nih anak EHES ya. Jadi ditanya kekurangan udah kelebihan sebenarnya tuh. Jadi kelebihan yang kalau tidak digunakan dengan baik
akan menjadi kekurangan dan fatal tuh ya. Itu tergantung dari diri kita. Jadi kita sendiri ya. Wah, itu udah menjawab 2 tuh. Nanya 1 jawab 2. Di EHES itu gue nggak tahu ya kalau di universitas lain ya, tapi kalau di EHES itu kita ada ruang kerja untuk anak S3. Di mana ruang kerja bersama kayak Pusat Kajian Asia Tenggara kan punya ruang kerja anak S3. Jadi disitulah kesempatan kita untuk ngobrol sama kawan-kawan yang lagi S3 juga. Walaupun mungkin dia lokusnya beda, misalnya Kamboja, tapi mungkin kita bisa lihat bagaimana dia mengerjakan disertasinya. Itu kelebihan. Iya. Karena jujur kalau di lab gua geografi tuh ada yang di Benang, di Afrika gitu, kayak gua tuh jadinya kayak sama-sama tapi kayak jauh. Kalau lu emang Asia Tenggara tuh jadinya benar-benar menguasai spesial banget ya. Asia Tenggara tuh jadi kayak tahu banget semuanya gitu ya. Itu kelebihan tuh. Dan ada satu lagi karena kita juga ada workshop. Jadi Pusat Kajian Asia Tenggara itu mengadakan workshop khusus bagi S3-nya dan bahkan membolehkan anak-anak S2 yang kajiannya Asia Tenggara untuk ikut serta gitu loh. Dan kita pakai modelnya hibrid. Gimana tuh hibrid? Jadi misalnya yang di Perancis tetap bisa ketemu di ruangan secara fisik, tapi yang jauh kayak ada teman gue yang di Vietnam, dia bisa ikut dari jarak jauh. Jadi di situ ya kita bisa tetap turut aktif dalam kegiatan akademik di lab begitu loh. Nah tapi lagi-lagi karena ini kan ada kemandirian ya, tidak wajib memang begitu. Tapi memang gua akuin bagus sih labnya ya, bagusnya karena memang spesialitinya Asia Tenggara ya, karena bolak-balik gue ketemu sama Truli ini di event memang khusus untuk pestanya Indonesia, pestanya Malaysia kemarin Bintang Malam ya, itu 24 jam kita pesta rakyat, kita nonton filmnya P. Ramlee yang gue baru tahu juga ada P. Ramlee itu siapa, yang dulunya orang Indonesia, pantun dan itu tuh bener-bener ya bisa dibilang gue Sorbonat juga aja, kayak nggak mungkin di lab gue tiba-tiba ada pesta Indonesia gitu, kayak ada pasti tentang geografi Asia Sudes gitu, tapi maksudnya nggak mungkin spesifik kayak langsung bisa main ke bikin pestanya. Itu mantep banget tuh, makanya EHES ya, EHES Paris ya. Satu lagi yang mungkin sekalian colongan, Pusat Kajian Asia Tenggara tahun ini tepatnya tanggal 17 Desember kami mengadakan Hari Budaya, yaitu mengenal Asia Tenggara melalui gambar dan suara. Nah di situ kita jadi bisa belajar gitu loh. Oh kalau bunyi seperti ini khas Thailand ya misalnya gitu. Oh jadi karakteristik tentang Asia Tenggara ya, populasi Asia Tenggara ya. Pour éviter les ravages de la maîtresse de Julie. C'est une lumière universelle. คนเที่ยวทางพลอยห้างทางแปลงไปตลอดสุดเจ้าบ่แม่นคนแถบนี้บ่ฮู้ฮอดทางไปซั้นบ่ Merci à tous pour votre écoute. Bon voyage à l'Asie du Sud-Est. Nah, kalau misalkan untuk mau tahu truly detailnya lebih dalam, itu nanti di next video ya. Yang penting kalian bisa tahu gambaran tentang kampusnya dulu nih, EHES nih. Karena mari datang semua orang Indonesia untuk kita jajah EHES ya, Prancis dan EHES gitu ya. Bahwa kuliah di Paris tidak melulu Sorbonne. Sorbonat.
Cukup aja kalau gitu ya. Kita udahin aja dan sekali lagi sukses Luli, terima kasih. Terima kasih. Merci beaucoup, bonne soirée. Avec un grand plaisir. Santé. Santé. Ditunggu di EHES. Ditunggu di EHES. Je vois